Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa saat ini udah masuk kita di tugas besar kedua. Perasaan kemarin-kemarin itu masih tugas besar satu, tapi saat ini udah masuk ke tugas besar dua. Dan berarti beberapa minggu ini kita untuk kuliah akan masuk UAS. Di dalam tugas besar dua ini terdapat 8 soal yang dimana ini tugas besar 2 ini membahas kasus, kalau dari saya membahas kasus tentang kecurangan laporan keuangan PT Timah. Mari kita bedah satu persatu 8 soal tersebut. Soal yang pertama adalah seperti apa sejarah dan bisnis entitas yang berkasus tersebut. Sejarahnya ya, PT Timah diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 tahun 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Berarti dalam arti direksi atau bagian di dalam perusahaan PT Timah ini membuat laporan keuangan secara fiktif, karena kalau dari di garis bawahi ini adalah guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Berarti dalam arti ini PT Timah selama beberapa tahun belakang ini berarti merugi kalau dia mengkhawatirkan, bukan selalu untung. Lalu Ketua Ikatan Karyawan Timah Ali Samsuri mengungkapkan kondisi keuangan PT Timah sejak 3 tahun belakangan kurang sehat. Berarti benar yang tadi saya sampaikan, PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Nah, berarti dia dalam beberapa tahun kebelakangan ini dia terus merugi dan tidak ada untung. Lanjut, ketidakmampuan jajaran direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Berarti sebanyak 80% lahan yang dimiliki oleh PT Timah ini diserahkan kepada mitra usahanya atau partner usahanya dari PT Timah tersebut. Penyerahan wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha memiliki konsekuensi negatif terhadap masa depan PT Timah, terutama bagi 7.000 karyawan di perusahaan milik negara ini. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, meyakini kalau laporan keuangan semester 1 tahun 2015 PT Timah fiktif. Sebab menurutnya pada semester 1 2015, laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Berarti kasusnya ini dia membuat laporan secara fiktif pada tahun 2015 yang dimana mengakibatkan kerugian-kerugian pada PT Timah. Lalu soal yang nomor 2 adalah bagaimana modus operandinya atau bagaimana cara pelaku melakukan kecurangan itu. Sedapat mungkin kaitkan dengan pencatatan akuntansinya sehingga jelas dampak transaksi kecurangan tersebut terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi entitas. Ikatan Karyawan Timah menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Contohnya adalah pada press release laporan keuangan semester 1 2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada semester 1 laba operasi rugi sebesar 59 miliar. Berarti direksi PT Timah pada tahun tersebut mengungkapkan kepada media bahwasannya PT Timah ini membuahkan kinerja yang positif. Alhasil atau nyatanya setelah ditelusuri itu laporan tersebut adalah fiktif dan kerugiannya itu mencapai 59 miliar rupiah. Oleh sebab itu, IKT menuntut agar jajaran direksi segera mengundurkan diri. Waktu yang diberikan selama hampir 2 tahun oleh IKT tidak berhasil dimanfaatkan oleh jajaran direksi untuk membenahi kinerja perseroan. Berarti selama 2 tahun belakangan itu, Ikatan Karyawan PT Timah ini sudah memberikan aba-aba kepada direksi
untuk membenahi kinerja perseroannya yang terus merugi. Namun apabila tuntutan ini tidak dipenuhi oleh perseroan, IKT mengancam akan menghentikan kegiatan operasi sementara hingga adanya kejelasan dari pihak direksi. Soal nomor 3. Menurut Anda, bagian mana dari kasus Pemprov yang tidak berjalan pada entitas tersebut? Menurut saya yang tidak berjalan ini adalah bagaimana kita mengupayakan dilakukan agar perseroan mendapatkan keyakinan yang memadai dalam menjaga dan mengamankan aset perusahaan, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepaduan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya satuan pengawasan internal. SPI bertugas sebagai pelaksana sistem pengendalian internal dalam memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan terkait dengan keandalan dari laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset. Pengendalian internal ini dipantau dan jika perlu dibenahi agar kualitasnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya, agar perseroan ini lebih baik dalam menyongsong masa depan yang cerah. Pemantauan adalah proses penelitian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, meliputi penilaian atas rancangan dan pengoperasian pengendalian. Pemantauan yang efektif meliputi pemantauan berkelanjutan, ongoing monitoring. Jadi kasus Pemprov yang terdapat yang saya bahas ini adalah bagaimana perseroan ini membenahi kembali laporan keuangan yang secara real atau fakta, agar tidak membuahkan hasil yang negatif di kalangan stakeholdernya, ketimbang harus memberikan laporan yang fiktif. Lalu soal nomor 4 adalah ceritakan dampak dan kecurangan tersebut bagi stakeholder. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau saya menjadi stakeholder tersebut agak kecewa juga sih kenapa laporan keuangannya dibuat secara fiktif, bukan secara real. Kita sebagai stakeholder pun kalau kita ingin menanam saham atau investasi, kita harus lihat keuntungan atau laporan laba rugi di perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan informasi laporan keuangan tersebut. Sudah pasti kepercayaan masyarakat apabila terdapat kebohongan publik dalam laporan keuangan ini sangat kecewa memang. Padahal seharusnya kejujuran dan kebenaran data yang disajikan dalam laporan keuangan sangatlah penting memang ini, karena kita sebagai stakeholder harus melihat laporan keuangan laba rugi dalam beberapa tahun belakangan ini, apakah dia selalu untung kah atau dia selalu rugi. Ini pun juga supaya stakeholder ini bisa mendapat dividen dari perseroan tersebut. Hal ini dapat membuat harga saham perusahaan tersebut ikut menurun karena masyarakat menjadi ragu untuk ikut memiliki perusahaan tersebut. Yang tadi telah saya jelaskan, memang masyarakat akan sangat turun membeli saham tersebut karena kasus kecurangan laporan keuangan ini membuat mereka was-was apakah nanti ini ke depannya untung, apakah rugi. Dampaknya perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang amat besar. Jadi kalau dari perseroan TBK itu seharusnya dia mencantumkan laporan keuangan yang fakta atau real, agar para stakeholder ini percaya bahwa perusahaan tersebut mengalami untung ataupun rugi. Soal nomor 5 adalah apa sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan entitas tersebut. Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku di perusahaan. Perusahaan juga memberikan sanksi bagi pelaporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan memberikan
sanksi kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu. Selain itu, penghargaan diberikan kepada pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan perusahaan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Nomor 6. Menurut Anda, akuntan publik yang mendapatkan sanksi tersebut salah dalam proses audit yang mana? Saat pelaksanaan risk assessment, atau saat melakukan risk response, atau saat reporting, atau karena hal lain? Menurut saya ini mungkin dari risk assessment-nya. Mungkin dari tim auditor sudah mengupayakan upaya tersebut dilakukan agar perusahaan mendapatkan keyakinan yang memadai dalam menjaga dan mengamankan aset PT Timah, menjamin terjadi laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan ini juga mengurangi dampak kerugian dari perseroan tersebut. Kemudian penyimpangan termasuk kecurangan, fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Jadi di dalam proses audit yang kemarin itu dilakukan oleh tim auditor ini saat dia risk assessment, mungkin dia tidak menganalisa laporan keuangan tersebut dengan tujuan yang berikut ini. Yang pertama, mendapatkan kepastian dipatuhinya seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memastikan tersedianya informasi relevan di bidang keuangan dan manajemen, mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha, melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset dan sumber daya lainnya, lalu meningkatkan efektivitas budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi secara menyeluruh, mengurangi dampak kerugian penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud. Jadi auditor harus lebih teliti lagi mungkin saat melakukan risk assessment dalam menganalisa laporan keuangan. Nomor 7. Menurut Anda, asersi manajemen apa, serofab atau sefab, dan atas akun apa yang kurang diuji oleh akuntan publik tersebut? Seperti diberitakan sebelumnya, harga saham TINS melonjak signifikan jelang pengumuman laporan keuangan tahun 2018 yang dilaksanakan 8 Maret 2019. Berangsur-angsur harga saham TINS menanjak hingga ke level 1.605 per saham pada 25 Februari 2019. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, terdapat kurang catat beban pokok pendapatan atas penjualan logam timah sebesar 640 miliar rupiah. Salah satu sebabnya adalah TINS kurang melakukan pencatatan atas biaya jasa kompensasi biji timah dan biaya jasa penglogaman biji timah yang dilakukan oleh mitra usaha perusahaan. Manajemen TINS menyebutkan pada tanggal 31 Desember 2018, saldo properti investasi kurang catat sebesar 119 miliar dan aset tetap kelebihan catat sebesar 25 miliar rupiah. Selain itu, pada tahun 2018, keuntungan atas revaluasi properti investasi dalam laba rugi beserta penghasilan komprehensif lainnya juga kurang catat, masing-masing sebesar 45 miliar dan 53 miliar. Demikian pula beban lainnya kurang catat sebesar 4 miliar. Dalam kasus ini berarti mereka PT Timah ini melakukan atau memberikan laporan bahwa mereka kelebihan catat atau kurang dalam laba rugi tersebut sebesar 45 miliar dan 53 miliar rupiah. Kemudian nomor 8 adalah terdapat 2 pengujian yang selalu dilakukan saat audit, yaitu pengujian pengendalian test of control. Yang kedua, pengujian substantif. Terdapat 3 pengujian saat pengujian substantif, yaitu pengujian substantif transaksi, terus pengujian substantif atas saldo, yang C pengujian substantif analitis. Yang saya ambil ini adalah pengujian untuk menguji apakah pengendalian intern berjalan. Jawabannya adalah perubahan dalam bagian kepemilikan perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.
Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima. Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan. Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Jadi di soal nomor 8 ini saya mengambil test of control atau pengujian untuk menguji apakah pengendalian intern berjalan. Nah, itulah yang saya ambil di jawaban nomor 8 ini. Karena pengendalian intern ini ketahuan apakah dia berjalan atau tidak dalam perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas besar 2 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak